French GP Paul Ricard. Yep, akhirnya kita balapan lagi di track hipnotis ini, dan mungkin ini akan menjadi French GP terakhir karena Paul Ricard belum ada kontrak untuk 2023. Jika memang begitu ya sangat disayangkan sebenarnya ya, karena fans di sini benar-benar antusias banget dan ramah juga kelihatannya ya. Anyway, gue akan beri rating 7 dari 10 untuk balapan ini. Ya nggak seru-seru amat dan nggak bosan-bosan amat sih sebenarnya ya. Terdapat beberapa aksi saat awal-awal balapan dan ada juga aksi di akhir-akhir balapan dan ada drama juga di pertengahan balapan. Oke lah, saatnya gue review French Grand Prix 2022. Charles Leclerc crash. Ya, setelah dapat pole di hari Sabtu berkat jasa towing Carlos Sainz, tentunya akan terdapat beberapa rasa trauma karena setiap kali Charles dapat pole, ya kita semua tahu apa yang terjadi ya. Saat start, semua berjalan lancar dan walaupun sempat ditekan sama Max Verstappen selama beberapa lap, dia mampu bertahan di depan sampai Max harus menghemat bannya dan pit. Charles stay out dan kalau kata komentator sih mencoba untuk satu stop. Agak nekat ya. Dan tiba-tiba ada yellow flag di sektor 3 dan kita semua tahu itu siapa, Charles Leclerc crash dan DNF. Kemungkinan sih masalah pedal lagi ya. Dia kehilangan kontrol mobilnya di turn 11, spin, nabrak tembok, dan DNF. Tifosi auto sulit tidur lagi coy, dan ini benar-benar mempersulit Charles dan Ferrari untuk mengejar Max dan Red Bull di klasemen. Semoga di Hungaroring mereka bisa melakukan setidaknya damage limitation dan finish di depan Max Verstappen. Kalau enggak, ya akan semakin sulit untuk jadi juara. Jangankan juara deh, bertahan di persaingan aja udah sulit banget lah kalau gini terus coy. Strategi yang membingungkan buat Carlos Sainz. Carlos dari awal udah nunjukin pace-nya dengan mesin yang fresh from the oven ya, karena dia ganti mesin, tapi karena itulah dia harus start dari belakang. Satu persatu ia salip dan saat Charles crash, dia pit, tapi lagi-lagi Ferrari ngelawak ketika ia mengalami unsafe release dan mendapatkan penalti 5 detik. Di sini dia pakai medium dan masih terdapat tanda tanya nih, apakah ia akan pit lagi atau bertahan sampai akhir. Setelah safety car, ia menyalip George Russell dan setelah itu timnya dilema, mau pit dia lagi dan serve penaltinya sekaligus atau bertahan sampai akhir. Saat dia sedang battle dengan Checo untuk posisi ketiga, tim tiba-tiba manggilnya untuk pit. Tapi saat itu ia benar-benar punya kesempatan nih untuk nyalip Checo, dan itu yang ia lakukan dan dia menyalipnya untuk posisi ketiga. Kelihatannya sih bahwa pace-nya itu masih kenceng, tapi entah kenapa Ferrari memutuskan untuk pit dia. Akhirnya ia harus turun dan nyalip beberapa balap lagi dan akhirnya dia harus puas finish di posisi kelima plus fastest lap. Gue sih mikir ya, ada beberapa alasan mengapa mereka mungkin pit Carlos saat itu. Pertama, mereka takut kejadian Charles terjadi juga ke Carlos, dan jika iya kan tuh sayang banget tuh poinnya. Walaupun gak banyak kan, tapi bakal krusial untuk kedepannya nanti. Jadinya mereka pit dengan tujuan main aman. Kedua, Ferrari seperti biasa panik-panikan dan akhirnya ngelawak dengan strategi mereka. Ya mungkin banyak orang akan bilang bahwa itulah yang terjadi, yang pilihan kedua. Tapi ya sebenarnya bisa aja dicoba Carlos sampai akhir dan bisa aja dengan George dan Checo battle terus kan tuh, seperti gue bilang tadi. Dia bisa narik jarak sebesar 5 detik lah paling dan bisa finish di podium tanpa harus kehilangan posisi karena penalti. Oh well, Ferrari segeralah berbenah please, tolong cuy, tolong. Mercedes double podium. Upgrade Mercedes terbukti masih belum bisa menyaingi Red Bull dan Ferrari dalam qualifying pace. Tetapi saat race, ya sama aja sih sebenarnya, tapi sedikit lebih baik lah pace mereka di race. Kelihatan Lewis bisa menahan Checo sepanjang balapan sampai dia harus back off untuk menghemat ban. Dan seperti yang gue bilang tadi, George juga sempat battle dengan Checo di akhir-akhir. Sempat terjadi drama juga, tapi saat virtual safety car, dia mencoba untuk tetap mendekat dengan Checo dan tetap berada di deltanya juga. Dan entah kenapa, saat virtual safety car tadi, pas VSC ending itu, Checo tuh kayak ngelamun coy, dan George mengambil kesempatan untuk menyalipnya saat green flag. Tapi tidak sampai di situ, Checo terus menekan George sampai akhir, tetapi George mampu bertahan dan finish di posisi ketiga, membuat Mercedes meraih double podium pertama di 2022. Ya, itu double podium pertama mereka di musim ini. Lewis meraih 4 kali podium berturut-turut dan George akhirnya kembali ke podium. Tentu balapan ini solid untuk Mercedes, tetapi mereka masih mengincar kemenangan pertama itu coy. Aneh ya, melihat Mercedes sudah mau summer break ini tapi belum meraih kemenangan satupun di musim ini. Alpine dan McLaren semakin sengit. Mungkin untuk posisi keempat di klasemen musim ini, itu mungkin bakal diraih oleh Alpine atau McLaren.
Alpine di home race mereka dapat tampil solid dengan balap mereka berada di poin. Ya, walaupun Esteban sempat main senggol-senggolan sama Dek Yuki, namun hal yang sama juga dapat dibilang untuk McLaren di mana mereka juga memiliki 2 pembalap mereka di poin. Semakin sengit di battle mereka dan setelah balapan ini, Alpine telah menggeser McLaren di P4 karena mereka mendapat poin lebih banyak lah karena Alonso di depan Norris dan Esteban Ocon di depan Daniel Ricciardo. Kalau misal tim lain gak bisa ngejar mereka, ya battle untuk P4 di klasemen ya bakal dipertaruhkan oleh 2 tim itu aja gitu. Tapi ya semoga aja nih tim lain bisa ngejar karena biar seru aja gitu battle-nya di papan tengah. Bagaimana menurut kalian? Seru, bosen, atau biasa aja? Kalau menurut gue sih ya biasa-biasa aja sih. Silahkan komentar di kolom komentar. Next kita akan balapan di Hungaroring minggu depan ya. Dan setelah itu summer break guys ya. Dan F1 akan kembali di akhir Agustus. Well, setelah musim yang cukup seru, mungkin masa istirahat dapat bantu kita semua lah ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue mengupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.